Halo brother, welcome to our channel Infomotif. Untuk kalian semua yang lagi nonton video ini pakai kuota ataupun pakai wifi tetangga, di video kali ini sesuai judul, gua akan mengkomparasikan antara Mitsubishi Xpander Ultimate dengan Toyota All New Veloz QCVT TSS. Pada saat video ini dibuat, harga dari All New Veloz QCVT TSS yaitu di 292 jutaan, sementara untuk harga dari Xpander Ultimate di 272 jutaan. Jadi selisihnya yaitu 20 juta. Nah, kita udah mengumpulkan data-data dari kedua mobil ini. Jadi untuk kalian yang lagi bingung mau beli yang mana di antara kedua mobil ini, semoga video ini bisa menjadi solusi untuk kalian. Dan kita akan mulai pembahasannya setelah Michael Schumacher lewat. Dimensi akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kalian yang memiliki garasi yang tidak terlalu luas. Panjang dari Veloz terbaru ini adalah di 4475 mm, sementara untuk panjang dari Xpander Ultimate yaitu di 4595 mm. Nah, jadi kalau dari segi panjang pastinya Xpander Ultimate ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan Veloz terbaru. Untuk lebarnya kedua mobil ini sama di 1750 mm. Untuk tinggi dari Veloz terbaru yaitu di 1700 mm, sementara untuk Xpander Ultimate dia lebih tinggi yaitu di 1750 mm. Ground clearance dari Veloz terbaru yaitu di 205 mm, sementara untuk ground clearance dari Xpander Ultimate lebih tinggi dia karena sekarang jadi 220 mm tinggi ground clearance-nya. Nah, sekarang kita bandingkan kedua mobil ini dari segi desain eksterior. Kalau desain itu bicara selera, kalian lebih suka yang mana itu terserah kalian. Kalau gua pribadi sih di bagian depan lebih suka desain dari Mitsubishi Xpander Ultimate karena terlihat seperti mobil konsep gitu, lebih futuristik. Nama desainnya yaitu Dynamic Seal. Di bagian atasnya menggunakan warna black glossy dengan logo Mitsubishi warna chrome. Lalu untuk di bagian grillnya menggunakan konsep jaring-jaring dengan warna black dove. Dan untuk di bagian ground bumper menggunakan warna grey, serta ada fog lamp juga yang disatukan dengan ground bumpernya. Ke bagian atas ada sebuah LED positioning lamp disatukan juga dengan lampu sen, dan ini bentuknya keren banget. Ada aksen chrome mengelilingi headlamp, dan untuk headlampnya sekarang konsepnya itu namanya T-shape. Jadi dia kayak huruf T dibikin roboh gitu. Dan dia untuk headlampnya sudah LED semua. Yang disayangkan memang dia belum auto untuk headlampnya. Gue lebih suka desain dari Xpander, bukan berarti desain dari Toyota Veloz itu jelek. Karena desain dari Veloz ini juga keren gitu. Dia dengan konsepnya itu keen look. Di bagian grillnya dia menggunakan konsep diamond gitu dengan warna black glossy, ada logo Toyota dengan chrome juga. Lalu untuk ground bumpernya menggunakan warna grey juga. Nah, untuk headlampnya memang bentuknya tidak seagresif Xpander, tapi dia sudah menggunakan LED multi reflektor, dan lampu sennya dia sudah sequential, jadi sudah jalan-jalan kayak mobil-mobil mahal ya. Nah, ini kelebihannya dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander. Lalu kelebihannya lagi untuk Toyota Veloz ini headlampnya sudah auto. Kalau Xpander tadi kan belum auto untuk headlampnya. Kalau fog lampnya sih sama-sama belum LED, masih menggunakan bohlam biasa. Nah, kalau dari bagian samping tampilannya kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka Xpander Ultimate atau lebih suka Veloz Q TSS? Masih bingung? Kita coba bandingkan velgnya. Velgnya sama-sama menggunakan Tutan Color Machining, ringnya juga sama di 17 inch. Yang membedakan itu di desainnya aja. Kalau gua pribadi sih lebih suka desain velg dari Veloz karena terlihat lebih simple aja gitu. Kalau Xpander juga keren sebenarnya, cuma dia agak sedikit ribet ya. Ini bicara selera sih. Nah, kalau ukuran bannya ini juga berbeda. Xpander dia ukuran bannya di 205/55, sementara untuk Veloz ukuran bannya di 205/50. Nah, untuk Xpander dia rem belakangnya belum cakram, ini kekurangannya. Kalau Veloz rem belakangnya dia sudah cakram. Di bagian spion, Xpander Ultimate desainnya menggunakan chrome. Pengaturannya sudah auto folding, jadi bisa melipat sendiri ketika kunci di lock, dan ketika di unlock dia akan ngebuka sendiri spionnya. Nah, kalau di Veloz desainnya sewarna dengan bodi mobil, pengaturannya juga sudah sama auto folding. Tambahannya kalau di Veloz itu ada welcome light di bagian bawah spion, dan juga ada kamera untuk view 360 derajat, serta ada blind spot monitor. Nah, ini salah satu fitur TSS yang nanti akan kita bahas, yang tidak ada di Xpander. Terus di Veloz juga dia ada roof rail, jadi kalau kita mau pasang roof rack atau roof box itu tinggal pasang aja. Kalau di Xpander itu nggak ada roof rail, jadi kalau mau pasang roof rack atau roof box ya kita harus pasang dulu roof railnya, harus dibor dulu ke tukang aksesoris.
Di bagian handle pintu Expander Ultimate sudah ada akses Smart Entry. Jadi kalau kita mau buka kunci, tinggal pencet aja tombol yang ada di handle pintu, tidak usah pencet remote lagi. Nah, kalau di Veloz juga sudah ada akses Smart Entry, cuma dia beda konsep aja, nggak ada tombolnya karena menggunakan sensor sentuh. Lalu ke bagian bawah, side skirt dari Expander Ultimate menggunakan warna silver diselaraskan dengan ground bumper yang di depan tadi. Sementara untuk Veloz, side skirtnya berwarna hitam doff, beda warna aja. Kalau dari bagian belakang kalian lebih suka desain yang mana? Lebih suka Expander Ultimate atau lebih suka desain dari Toyota Veloz terbaru? Kalau gua pribadi sih lebih suka desain dari Toyota Veloz terbaru, karena selain dari bentuk keseluruhannya yang kayak mobil Eropa, dia ada LED bar yang memanjang dari kiri sampai ke kanan yang jarang banget ditemukan di kelasnya. Terus tulisan Veloznya juga diletakkan di tengah dengan font yang keren, jadi kesan mobil mewahnya itu jadi lebih berasa gitu. Kalau di Expander Ultimate desainnya juga keren sebenarnya, cuma gara-gara Veloz mungkin jadi kesannya kayak biasa aja gitu untuk desain dari Expander Ultimate terbaru ini. Dia untuk lampu belakangnya juga sudah menggunakan LED bar, dan ya karena tidak disambungkan kayak Veloz jadi kesannya biasa aja lah. Tapi ini kembali lagi selera ya, ini pendapat gua aja. Kalau kalian lebih suka Expander ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah juga, ini selera. Nah, lalu untuk tulisan kayak Expandernya di sebelah kiri di sini ya kayak biasa aja gitu, mobil-mobil di kelasnya juga memang seperti ini, dan di sebelah kanan itu ada tulisan Ultimate. Lalu ke bagian bawahnya untuk ground bumper dari Expander Ultimate menggunakan warna grey diselaraskan dengan bagian depan dan samping. Veloz juga menggunakan warna grey, dia diselaraskan dengan yang bagian depan. Nah, kalau ban serep dari Veloz dia sudah menggunakan ban serep yang racing peleknya, jadi sesuai dengan yang terpasang. Kalau di Expander sayangnya dia masih menggunakan ban serep dengan pelek kaleng, jadi belum sama seperti yang terpasang. Nah, sekarang kita bandingkan di bagian interior dari kedua mobil ini. Kalau dari tampilan dashboard, kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka dashboard Expander Ultimate atau lebih suka dashboard dari Toyota Veloz Q CVT TSS? Coba tuliskan di kolom komentar. Sekalian tadi juga bagian depan samping belakang kalian lebih suka desain yang mana? Tulisin aja di kolom komentar. Kalau dashboard, kenapa gue lebih suka Expander Ultimate? Karena dia lebih banyak material soft touch-nya gitu. Kayak di bagian kiri sini dia ada material soft touch dengan jahitan-jahitan asli, dan ada aksen panel woodnya juga. Terus ke bagian tengah sini juga dia masih menggunakan material soft touch, dan ke bagian kanan setir ini juga masih menggunakan material soft touch dengan jahitan-jahitan asli. Jadi detailingnya itu keren banget lah, udah kayak mobil-mobil mewah gitu. Nah, ke bagian door trim juga sama, dia udah menggunakan material soft touch. Ini yang warna beige-nya ini dia semuanya material soft touch, bukan plastik ya, bukan cetakan plastik gitu. Sampai armrestnya pun ini juga sama menggunakan material soft touch. Lalu ke bagian konsol tengah juga dia ada material soft touch. Nah, di Veloz bukan berarti tidak ada material soft touch, dia juga ada. Kayak di bagian kiri dashboard sebelah sini dia menggunakan material soft touch, terus ada logo Veloznya gitu kecil, dan ini detail yang cukup bagus. Lalu ke bagian door trim, material soft touchnya cuma ada di bagian armrest, sisanya cuma plastik ya, jahitan-jahitannya juga ini hanya cetakan plastik. Terus ke bagian konsol tengah juga dia menggunakan material soft touch dengan warna yang berbeda, dia warnanya hitam ya dengan jahitan-jahitan asli juga. Nah, kelebihan dari Veloz mungkin ada ambience light di bagian tengah sini dan di bagian door trim. Jadi kalau kalian yang suka dengan tampilan lampu-lampu biru, kalian mungkin akan lebih memilih Toyota Veloz ini. Nah, kalau di bagian jok gue lebih suka jok dari Toyota Veloz karena dia menggunakan kombinasi material fabric dengan kulit. Jadi di samping-sampingnya itu dia menggunakan material kulit. Terus material fabricnya itu dibuat kayak bolong-bolong gitu, jadi kalau ke punggung itu nggak akan terlalu panas. Dan warnanya juga hitam, jadi nggak cepat kotor. Kalau di Expander Ultimate dia menggunakan material full fabric, tidak ada material kulitnya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma yang gak gua suka itu warnanya. Dia warnanya beige kayak gini, jadi kalau lama kelamaan ini akan cepat kotor. Jadi ya itulah yang gak gua suka dari jok Expander Ultimate. Tapi kalau pengaturannya udah sama lah, dia sudah bisa sliding, reclining, dan high adjuster. Jadi bisa ditinggikan juga untuk jok drivernya. Lalu untuk di bagian setir Mitsubishi Expander Ultimate, materialnya sudah menggunakan kulit dan ada jahitan-jahitan aslinya juga. Ada steering switch juga sebelah kiri untuk mengatur head unit, untuk ngangkat telepon, untuk voice command. Lalu sebelah kanan ini untuk cruise control. Nah, ini fitur yang tidak ada di Veloz. Veloz itu nggak ada cruise control, kalau di Expander udah ada. Setir dari Toyota Veloz juga sudah menggunakan material kulit dengan jahitan-jahitan asli. Ada steering switch sebelah kanan untuk mengatur head unit, dan untuk yang bagian bawahnya itu ada tombol drive, ini untuk mengatur mode berkendara. Jadi kita bisa atur mode sport atau mode eco. Nah, ini di Expander itu nggak ada tombol ini. Nah, untuk sebelah kanan ini steering switchnya untuk mengatur MID.
Untuk MID-nya Toyota Veloz ini gede banget karena untuk instrumen clusternya dia sudah full TFT, jadi udah digital semua, ini keren banget. Dan untuk tampilannya juga bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera. Kalau Xpander Ultimate speedometernya dia masih analog, hanya ada MID aja, berukuran kurang lebih 4 inch. Jadi kalau dari segi instrumen cluster pasti lebih keren Toyota Veloz. Di bagian head unit Xpander Ultimate dia menggunakan layar berukuran 8 inch dan dia fiturnya juga udah lengkap, ada Android Auto, Apple CarPlay. Jadi untuk konektivitas ke handphone itu sudah lengkap. Nah, untuk Veloz head unitnya dia menggunakan layar yang lebih besar yaitu 9 inch dan untuk fiturnya juga udah lengkap, ada Android Auto, Apple CarPlay, ada Miracast. Jadi untuk konektivitasnya juga sama-sama lengkap. Tapi Veloz ini ada kelebihan lain, dia bisa menampilkan view 360 derajat di head unitnya karena dia sudah ada kamera 360 yang di Xpander itu nggak ada fitur tersebut. Pengaturan AC-nya untuk Veloz sudah digital dan sudah auto climate. Kalau di Xpander pengaturan AC-nya udah digital juga, cuma belum auto climate. Tapi dia ada tombol max cool. Ke bagian tuas transmisi untuk Xpander Ultimate dia bentuknya kayak gini. Dia tidak bisa diatur ke mode manual tapi ada mode D sama L. Kalau L itu untuk RPM yang tinggi gitu mainnya. Sementara untuk Veloz dia bentuknya kayak gini dan dia bisa diatur ke mode manual. Ini kelebihan juga dibandingkan dengan Xpander. Di Veloz juga rem tangannya sudah elektrik dan sudah ada brake hold juga. Untuk di Xpander juga sama, dia sudah electric parking brake dan ada auto hold. Untuk tambahan fitur lainnya di Xpander ini ada fitur idling start stop atau Mitsubishi menyebutnya auto stop and go. Jadi kalau kita lagi di lampu merah otomatis mesin akan mati sendiri. Dan ini suatu kelebihan ya dibandingkan dengan Veloz karena di Veloz nggak ada fitur tersebut. Tapi kelebihan lainnya Veloz ada fitur wireless charging yang tidak ada di Mitsubishi Xpander. Jadi ini jarang banget ya mobil di kelas low MPV ada wireless charging. Karena biasanya fitur tersebut hanya ada di mobil-mobil mewah gitu. Jok di baris kedua dari Xpander Ultimate dia dilengkapi dengan 2 headrest. Jadi yang tengah itu nggak kebagian headrest, tapi untuk seat beltnya udah 3. Dan apabila yang bagian tengahnya tidak terpakai, kita bisa jadikan armrest. Ini udah keren ya. Lalu di bagian door trim juga dia materialnya sama kayak yang di depan, menggunakan material kulit. Armrestnya juga udah kulit, jadi nyaman lah kalau untuk duduk di baris kedua ini. Kalau Veloz di baris keduanya sudah dilengkapi dengan 3 headrest dan 3 seat belt. Jadi kalau yang duduk di tengah itu tetap ke bagian headrest. Sama sih kayak Xpander, kalau misalnya nggak kepake bagian tengahnya itu bisa dijadikan armrest juga. Terus yang paling gua sukai dari Veloz adalah fitur sofa mode. Jadi bener-bener kita bisa membuat bangku dari Veloz ini kayak sofa gitu. Dan ini nyaman banget kalau dipakai. Ini suatu inovasi yang luar biasa menurut gua. Dan gua berharap kedepannya sih mobil-mobil di kelasnya akan menggunakan mode seperti ini semua lah ya, biar keren gitu. Dan kelebihan lainnya dari Veloz adanya rear seat entertainment. Nah udah mah bisa dibuat mode sofa, ada RSE juga, kita bisa sambil nonton, udah kayak di rumah aja gitu kan. Jujur aja kalau di baris kedua ini gue lebih suka dari Toyota Veloz dibandingkan dengan Xpander Ultimate. Kalau kalian suka yang mana? Untuk di baris ketiga kalau kalian nanya dimensi lebih luas yang mana, kalau menurut gua pribadi sih mirip-mirip gitu. Gua hampir nggak bisa membedakan nih luas yang mana di baris ketiga ini antara Xpander atau Veloz. Terus ke bagian bagasi juga luasnya mirip-mirip. Xpander di bagian bawahnya ada tempat untuk penyimpanan, di Veloz juga ada tempat untuk penyimpanan kayak gini. Apabila bangku baris ketiganya dilipat, Veloz akan rata lantai. Di Xpander juga sama, dia akan rata lantai kalau bangku baris ketiganya dilipat. Jadi sama lah kalau dari segi dimensi menurut gue ya di kabin ini. Sekarang kita bandingkan mesinnya. Kedua mobil ini sama-sama menggunakan mesin bensin berkapasitas 1500 cc. Untuk Veloz max powernya di 106 PS di RPM 6000, kalau Xpander di 105 PS. Jadi beda cuma 1 PS. Maksimal torsinya untuk Veloz di 137 Nm pada RPM 4200. Untuk Xpander Ultimate maksimal torsinya di 141 Nm pada RPM 4000. Sama-sama berpenggerak roda depan dan transmisinya sama-sama menggunakan CVT. Terus di antara kedua mobil ini mana sih yang paling nyaman? Oke, gua akan ceritakan pengalaman gua test drive dari kedua mobil ini. Walaupun gua test drive tidak di waktu yang bersamaan, tapi menurut gua untuk handling lebih enak di Veloz. Setirnya itu lebih responsif dan berasa si ban itu lebih nempel aja gitu di aspal. Untuk di putaran bawah juga Veloz lebih berasa tenaganya dibandingkan dengan Xpander. Tapi ketika di jalan yang jelek atau agak berlubang gitu, Xpander suspensinya terasa lebih nyaman dibandingkan dengan Veloz. Dan untuk peredaman kabin juga gua rasa Xpander lebih bagus, serta untuk road noise-nya itu dikit banget gitu.
Dan untuk posisi mengemudinya gua rasa juga lebih enak di Expander. Tapi itu menurut pendapat gua pribadi. Kalau kalian ada yang udah test drive, boleh diceritain gimana pendapat kalian setelah test drive dari kedua mobil ini. Yang belum test drive silahkan test drive dulu aja ke dealer, karena pasti dilayani walaupun cuma test drive doang, nggak harus beli. Gua juga cuma test drive doang, beli mah kagak. Oke, terakhir kita bandingkan fitur keselamatan dari kedua mobil ini. Kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BE. Stability control kedua mobil ini juga sudah ada. Hill Start Assist kedua mobil ini juga sudah ada. Airbag kalau di Veloz itu ada 6, kalau di Expander cuma 2. Kamera parkir kalau di Veloz itu udah 360 derajat, kalau di Expander masih yang belakang aja. Kalau sensor parkir sih keduanya sudah ada. Dan sisanya fitur TSS yang tidak ada di Expander. Nah, kalau kalian yang belum tahu ini fungsinya buat apa aja, tonton aja review kita untuk Veloz Q TSS. Nah, di situ kita jelasin lengkap untuk fungsi-fungsi dari fiturnya. Itu aja pembahasan dari kita untuk komparasi Mitsubishi Expander Ultimate terbaru dengan Toyota Veloz terbaru. Nah, kalian pilih yang mana? Silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini untuk mensupport kita, karena subscribe itu gratis. Nggak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye bye.